ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Setelah kita selesai dari fa'il berupa dhahir, maka belum mencontohkan kepada kita fa'il berupa dhamir. Dan antum perhatikan fa'il ketika berupa dhamir. Artinya kalau ada ini nanti, berarti fa'ilnya berupa apa? Dhamir. Kalau tidak ada berarti nanti fa'ilnya berupa dhahir. Karena dhamir itu terbatas. Dhamir itu yang menjadi fa'il terbatas. Kalau dhahir banyak. Kemarin dicontohkan Zaid sama Hindun. Nanti bisa Bakar, bisa Ali, bisa Maryam, bisa Fatimah. Jadi fa'il berupa dhahir banyak, tidak terbatas. Sementara kalau dia berupa dhamir terbatas. Perhatikan contohnya. Kata beliau wal mudmaru itna asyara. Fa'il yang berupa dhamir itu ada 12 bentuk. Ada 12 bentuk. Nahwu qaulika seperti ucapan antum darabtu, itu tu. Paham? Darabtu itu tu. Fa'il. Antum sudah lewat juga pembahasan terkait dengan fi'ilnya. Kalau bersambung fi'il madi kan ini bersambung dengan tu kan dhamir berharokat. Maka akhir fi'il madi disukun. Paham kan? Kan sudah lewat kan? Fi'il madi asalnya di fathah. Kecuali bersambung dengan waw maka di dhammah. Kalau bersambung dengan dhamir yang berharokat maka di sukun. Itu kan sudah lewat. Darabtu. Ternyata tu-nya itu dhamir yang berharokat ini tu itu sebagai apa? Fa'il. Iya, dipahami ini. Bisa ganti dorob dengan yang lain. Paham ini? Ana bilang misalnya akal tu, mana fa'il? Tu, satu kali ditahu ini dia, satu kali diketahui. Ana bilang fatah tu, mana fa'il? Tu. Dipahami kan? Ana katakan lagi misalnya syarib tu, mana fa'il? Tu. Kan ini satu kali dipelajari kalau fa'il berupa dhamir. Karena dia terbatas. Ini yang pertama, tu. Yang kedua, contoh kedua, wa darabna. Kalau antum dapat seperti ini, darabna, tapi syaratnya sukun huruf terakhirnya sebelum na. Karena ini nanti bahaya. Karena na ini berserikat, ada juga nanti bentuk yang lain. Dorob, dia sukun. Kemudian na, maka pastikan na-nya fa'il berupa dhamir. Na-nya fa'il berupa apa? Dhamir. Tapi kapan dia tidak sukun? Dia baca misalnya dorobana, bukan fa'il. Syaratnya dia menjadi fa'il kalau disukun sebelum na-nya itu. Dipahami nih? Itu caranya dia menjadi apa? Fa'il. Nanti antum akan dikasih di baca kitab. Kalau disukun sebelumnya fa'il. Kalau tidak disukun maka sebagai apa nanti. Ini bentuk. Jadi kalau antum katakan dorobna, mana fa'il? Mana fa'il? Na. Kenapa bukan nu? Kan fa'il tiga rofa. Kenapa bukan nu tapi na? Apa jawabannya antum? Karena fa'il berupa dhamir hukumnya apa? Mabni. Tidak harus di dhammah. Tergantung keadaan mabninya di atas apa. Kalau sukun disukun, kalau dhammah di dhammah, kalau fathah, kalau kasro. Walaupun dia sebagai fa'il. Dipahami nih? Jadi dorobna, ulang mana fa'il? Saya ganti katanya. Kotalna, mana fa'il? Fatahna, mana fa'il? Syaribna, mana fa'il? Ganti saja fi'ilnya. Berikutnya. Wadorobta. Fa'ilnya ta. Tidak di dhammah. Kan? Padahal dia marfu. Jawabannya karena dia mabni. Tidak berubah. Dhamir hukumnya mabni. Iya. Wadorobti. Mana fa'il? Ti. Wadorobtuma. Mana fa'il? Wadorobtum. Mana fa'il? Wadorobtunna. Mana fa'il? Wadoroba. Wadorobat. Ini saja antum harus hati-hati. Kalau tiba-tiba ada fi'il. Langsung dia bilang doroba. Tidak ada apa-apa.
atau ya dorobat. Tidak ada apa-apa langsung. Ingat, ini pasti kalimat sempurna. Karena seorang kalau berucap, tidak mungkin dia berucap satu kata tanpa ada kata yang sempurna. Ini nanti antum harus hati-hati. Kalau antum ditanya, mana fa'ilnya? Ini fa'ilnya tidak nampak. Disebut dengan nama dalam bahasa Arab adalah dengan kata mustatir. Mustatir artinya tersembunyi. Paham? Ini juga kalau ditanya, kan kalau dorob ta, dorob ti, maka fa'ilnya ta, ti. Tapi kalau ta ini sukun, ini bukan fa'il. Ini hanya huruf saja, bukan fa'il. Mana fa'ilnya? Sama. Disebut fa'il apa? Mustatir, fa'il yang tersembunyi. Pertanyaannya, apa yang sembunyi? Itu saja. Paham ini? Pertanyaannya apa yang tersembunyi? Kalau dia tidak ada ta sukun, maka yang tersembunyi huwa. Yang tersembunyi apa? Huwa. Apa artinya huwa? Dia laki-laki. Kan begitu? Kalau ada ta, saya kan sudah bilang kemarin, kalau ada ta yang disukun, maka pelakunya siapa? Perempuan. Sudah kan? Iya kan? Kemarin. Kalau pelakunya perempuan, pakaikan ta yang sukun. Berarti ini yang disembunyikan kalau dorobat, maka yang disembunyikan hiya. Apa artinya hiya? Sama. Dia juga. Tapi dia wanita. Dia apa? Wanita. Kalau saya bilang doroba, langsung antum terjemahkan. Dia memukul laki-laki. Dia laki-laki memukul. Karena tidak mungkin doroba, tiba-tiba doroba memukul. Itu bukan kalimat yang sempurna. Kalau nahwu pasti dia datangkan kalimat yang sempurna. Tidak ada pelakunya. Kalau seandainya dia bilang doroba Zaidun, selesai. Zaidun adalah sebagai apa? Fa'il. Tapi sekarang dia cuma bilang doroba. Pasti ada pelakunya. Karena ini kalimat yang sempurna. Tapi mana pelakunya? Mustatir. Apa artinya mustatir? Tersembunyi. Tinggal. Kalau doroba, apa yang sembunyi? Huwa. Kalau dorobat, hiya. Jadi terjemahannya, doroba dia laki-laki memukul. Dorobat dia perempuan memukul. Paham ini? Jelas ini? Coba terjemahkan. Ana bilang, kotala. Saya ucapkan ini pasti kalimat sempurna. Tidak mungkin tidak. Kan ini kita berbicara. Kotala. Dia laki-laki membunuh. Kotalat. Dia perempuan membunuh. Dipahami ini? Demikian seterusnya. Paham Sapri? Misalnya saya bilang Sapri, Fataha. Ahsan. Kotalat. Oh, membunuh. Dia satu orang perempuan telah membunuh. Berarti masalahnya dia tidak tahu saja artinya. Pertanyaannya Sapri, Fataha, mana fa'il? Tersembunyi, takdirnya? Huwa. Kotalat, mana fa'il? Takdirnya? Hiya. Mantap tahu. Mantap Sapri hari ini. Alhamdulillah. Abdillah? Apakah mantap juga? Paham Abdillah? Paham Abdillah? Ketika saya bilang begini Abdillah. Gosala bakrun. Mana fa'il? Oh bakrun, saya kira huwa. Kenapa antum tidak bilang huwa? Kan tidak ada huwanya. Ini tidak ada juga huwa. Ini juga tidak ada huwa doroba. Karena sudah ada bakar, kan tidak bisa ketemu. Kalau sudah ada dohir, pasti tidak ada domir. Paham kan?
Kalau ndak ada dohir, baru nanti cari apa? Cari domir. Dipahami nih? Nah, ini saja, huwa sama hiya. Yang lainnya nampak. Yang lain nampak. Lihat berikutnya. Lihat berikutnya. Jadi doroba wa dorobat. Doroba wa doroba. Mana fa'il? Mana fa'il? Mana fa'il? Itu alifnya. Itu alif, itu fa'il. Jadi jangan anggap ini. Ketika Anda bilang doroba, maka fa'ilnya ini yang berdiri ini alif, menunjukkan dua orang. Kan kalau tidak ada alif tadi satu, seorang. Jadi fa'il itu tidak harus berharokat, bisa juga yang bersukun. Anda paham ini? Fa'il itu tidak harus yang berharokat, bisa juga apa? Yang bersukun. Seperti ini alif. Doroba, mana fa'il? Doroba, mana fa'il? Alif. Jangan bilang ba, karena fa'ilnya cuma alif. Ba huruf terakhir. Jelas? Jelas ini? Jelas ini? Lagi setelahnya. Dorobu, mana fa'il? Wow. Wow. Dorobu, wow. Bukan bu. Tapi fa'ilnya apa? Wow. Domir sukun. Wa dorobna, mana fa'il? Wa dorobna, mana fa'il? Hah? Nah. Kalau ada harokatnya bilang nah. Dipahami ini? Kalau dia sukun baru sebut dengan kata huruf itu. Jelas berarti? Ini doroba. Sekarang saya sebut dengan kata lain. Misalnya kata fataha. Saya bilang fatahti, mana fa'il? Fatahtu, fatahta, fataha, fataha, huwa, domir mustatir. Paham kan? Fataha, kalau panjang fathahnya berarti ada alif. Fataha, fatahu, hah? Fatahna. Fatahna. Mantap. Ini satu kali belajar itu tinggal dia ganti nanti fiilnya dalam kalimat. Ini kan fiilnya belum contohkan doroba. Anda paham? Nanti fiil doroba ini bukan itu yang dalam baca kitab gundul. Tapi yang lain. Yang jelas kalau antum dapat fiil ma'lum. Terus dapat tu, ti, ta, tuma, tum, na. Dah, waw, alif, bilang itu fa'il. Itu adalah apa? Fa'il. Berupa domir. Dipahami ini? Tinggal keterangan di bawah. Catatan-catatan itu sangat mudah sekali. Lihat. Dan fa'il yang berupa domir. Kata ganti ada 12. Contohnya adalah seperti ucapanmu. Dorobtu. Lihat catatan di bawah. Pada kata dorobtu. Tu adalah domir muttasil. Ini sebut. Ini kelengkapannya. Ya, ini nanti penyebutan antum paling lengkapnya. Domir muttasil. Apa artinya domir muttasil? Domir yang bersambung. Karena dia langsung bersambung kan. Paham ini? Domir yang bersambung. Domir muttasil. Yang mabni di atas dom. Berada dalam kedudukan rofa sebagai fa'il. Jadi bilang berada dalam kedudukan rofa sebagai fa'il. Ya kan? Kan dia sebagai fa'il di sini. Dia sebagai fa'il. Lihat lagi setelahnya itu kan dorobna. Catatan setelahnya na adalah domir muttasil bersambung ya dalam kurungnya. Yang mabni di atas sukun berada dalam kedudukan rofa sebagai fa'il. Sama semua keterangannya. Ya, dorobta ta adalah domir muttasil. Ini anak pendek sekali ya ucapkan langsung ta. Paham kan? Iya, ta adalah domir muttasil yang mabni di atas fat. Berada dalam kedudukan rofa sebagai fa'il. Dorobti. Ya, terjemahannya ada di buku ya. Maksudnya kalau ti apa maknanya? Kalau ta apa terjemahannya kan? Ada anak terjemahkan kan di situ. Langsung anak terjemahkan. Lihat dorobti. Ti adalah domir muttasil. Yang mabni di atas kasr. Berada dalam kedudukan rofa sebagai fa'il. Dorobtuma. Tuma adalah domir muttasil. Yang mabni di atas sukun. Berada dalam kedudukan rofa sebagai fa'il. Dorobtum, tum adalah domir muttasil yang mabni di atas sukun berada dalam kedudukan rofa sebagai fa'il. Dorobtunna
tunna adalah domir muttasil yang mabni di atas fat berada dalam kedudukan rofa sebagai fa'il. Paham kan? Dorob tunna sama lihat doroba. Ini tadi yang anak katakan di papan catatan 145, perhatikan baik-baik. Pada kalimat tersebut terdapat domir muttasil bersambung tapi mustatir tersembunyi. Paham ini? Yang tersembunyi itu dianggap bersambung karena ada di dalamnya. Paham? Yang tersembunyi itu dianggap apa? Bersambung. Ini saja yang perlu untuk perhatikan karena dia tidak ada terlafadzkan dalam kalimat. Paham ya? Karena domir itu ketika bersambung dengan fi'il ada dua. Ada mustatir, ada baris. Ada yang tersembunyi dan ada yang nampak. Maksudnya kelihatan di lafadz. Kelihatan di lafadz. Tapi enggak usah antum terlalu sibuk sekali. Yang tersembunyi itu hanya dua ini. Yang tersembunyi ini hanya dua ini saja. Yaitu huwa sama hiya. Yang lainnya nampak kalau pada fi'il mati. Yang lainnya apa? Nampak pada fi'il mati. Iya. Lihat. Domir muttasil bersambung. Mustatir tersembunyi. Takdirnya adalah huwa. Dia laki-laki. Berada dalam kedudukan rofa sebagai fa'il. Kemudian dorobat. Pada kalimat tersebut terdapat domir muttasil bersambung. Mustatir tersembunyi. Takdirnya adalah hiya, dia perempuan berada dalam kedudukan rofa sebagai fa'il. Paham? Antum paham kapan antum takdirkan hiya, kapan huwa? Bisa ya? Kita akan bilang hiya kapan? Kalau ada itu tak yang disukun. Paham? Kalau tidak ada tak yang disukun maka kita bilang apa? Huwa. Mudah sekali. Kemudian lihat setelahnya doroba. Doroba. Lihat. Catatan 147 alif adalah domir muttasil bersambung yang mabni di atas sukun berada dalam kedudukan rofa sebagai fa'il. Dorobu 148 dorobu waw adalah domir muttasil yang mabni di atas sukun berada dalam kedudukan rofa sebagai fa'il. Terakhir dorobna ya. Catatan 149 adalah domir muttasil bersambung yang mabni di atas fat berada dalam kedudukan rofa sebagai apa? Fa'il. Paham kan? Ingat fokus antum pada domirnya. Jangan pada fiilnya. Karena fiilnya nanti di dalam kalimat itu akan diganti. Dipahami ini? Domirnya ini bentuknya ini 12 ini. Ini kalau dia terletak bersambung dengan fiil ma'lum langsung bilang fa'il. Ingat fiil ma'lum. Karena syarat dia menjadi fa'il kalau bersambung dengan fi'il ma'lum. Jelas ini? 12 domir ini. Kalau bersambung dengan fi'il ma'lum, jangan takut. Langsung bilang fa'il. Langsung bilang apa? Fa'il. Jelas? Jelas ini? Alhamdulillah selesai. Sekarang pelajaran berikutnya. Pelajaran berikutnya ini adalah pelajaran yang sangat mudah kalau antum paham fa'il. Karena ini adalah cabangnya. Mudah sekali. Fa'il. Kita sudah pelajari kan. Fa'il itu apa kemarin? Yang kita telah pelajari. Isim. Terus marfu terus. Waqa'a. Ba'da, ini yang langsung ringkas. Al-fi'ili, al-ma'lum. Ini fa'il. Fa'il adalah isim marfu. Terletak setelah fi'il ma'lum. Paham? Sekarang yang kedua. Dan dia terbagi dua kan? Ini fa'il terbagi dua. Dohir sama domir. Mudah sekali. Sekarang ini saudara, pelajaran yang kita akan pelajari adalah naib al-fa'il. Cuman penulis menamakan dengan nama lain. Penulis menamakan dengan nama lain, nama yang panjang. Nama pendeknya ini. Naib fa'il. Naib artinya pengganti. Fa'il pelaku. Pengganti dari fa'il. Namanya pengganti untuk pengetahuan dasar langsung. Namanya pengganti sama dengan yang dia gantikan. Maksudnya dia isim. Sama. Dia juga isim. Dia marfu, sama marfu. Marfu. Terletak setelah fi'il, sama waqa'a. Ya.
waqa'a ba'da al-fi'il. Sama. Bedanya di sini. Kalau fa'il kan terletak setelah fi'il apa? Maklum. Yang di sini antum pikirkan dia terletak setelah fi'il majhul. Sudah selesai, aman cerita. Kalau antum dapat fi'il maklum, fa'il. Nah, dapat isim marfu terletak setelah fi'il maklum. Antum bilang apa? Fa'il. Kan fi'il cuma dua. Ada maklum, ada majhul. Kalau terletak setelah fi'il majhul, sudah naib fa'il. Paham namanya? Mudah sekali. Syaratnya antum paham itu. Kalau antum paham fa'il, secara otomatis paham naibul fa'il. Ketika Anda bilang misalnya, Doroba Zaidun. Doroba Zaidun. Zaidun sebagai apa? Zaidun sebagai apa? Fa'il. Anda bilang, Dorobtu. Dorobtu. Tu sebagai apa? Fa'il. Ketika Anda bilang, Duriba Zaidun. Duriba Zaidun. Zaidun sebagai apa? Langsung bilang, naibul fa'il. Kenapa bisa? Ini. Fi'ilnya apa? Majhul. Saya juga bilang, duribtu. Duribtu. Sebagai apa tu? Sebagai apa tu? Naibul fa'il. Kenapa? Fi'ilnya apa ini? Fi'ilnya apa ini? Majhul. Paham? Tahu fi'il majhul kan? Kalau madhi, dhamma pertama kasar sebelum akhir. Kalau mudhari, dhamma pertama fathah sebelum akhir. Paham? Kalau ada fi'ilnya ma'lum, fa'il. Kalau ada fi'ilnya majhul, naib fa'il. Selesai. Susunan fi'il, fa'il, fi'il, naib fa'il. Tamat. Sudah selesai. Karena susunan itu tidak keluar dari fi'il tambah fa'il. Atau fi'il tambah naib fa'il. Naib al-fa'il. Fi'il tambah fa'il kalau ma'lum. Fi'il naibul fa'il kalau majhul. Dipahami ini? Jelas? Itulah fungsinya kita pelajari maklum majhul. Di sorof, sambungkan dengan pelajaran sorof. Ketika kita bahas fi'il maklum, apa pengertiannya? Fi'il yang butuh kepada fa'il. Itu? Ketika kita bahas fi'il majhul, apa saya bilang? Fi'il yang butuh kepada naib fa'il. Itu sudah jelas langsung. Dipahami nih? Sudah dipahami? Dia juga terbagi dua berarti, dhahir dan domir. Pokoknya sama, tidak ada bedanya. Yang beda ini saja. Fa'il ma'lum, kalau naibul fa'il majhul. Terus cara menerjemahkan, ini yang terakhir. Kalau fa'il, Zaid memukul. Kalau naibul fa'il, Zaid dipukul. Paham terjemahannya? Kan kalau fi'ilnya majhul, terjemahkan apa? Di. Jadi kalau dia fa'il, doroba Zaid. Zaid memukul. Kalau naibul fa'il, duriba Zaid. Zaid dipukul. Dipahami nih? Apa terjemahannya? Afgan? Duriba Zaid. Doroba Zaid. Nah, jelas berarti? Kalau anak bilang begini, gosala Afgan. Gusila Afgan. Nah itu dia. Astagfirullah. Tidak apa-apa, antum dicuci. Antum paham ini? Jelas berarti? Siapa yang belum jelas? Ini pelajaran pendek. Itulah kenapa saya tanamkan kepada antum itu pembahasan fa'il. Karena setelah tahu pembahasan fa'il, ini jadi mudah. Dipahami ya? Kita ambil dia 3 kali pertemuan. Itu fa'il dengan yang tadi. Domirnya kan? Naibul fa'il 1 kali. Langsung tinggal kita baca. Babul maf'ulul ladzi lam yusamma fa'iluhu. Bab maf'ul yang tidak disebutkan fa'ilnya. Belum bilang maf'ul yang tidak disebutkan fa'ilnya. Ini nama panjangnya. Iya. Lihat anak kasih dalam kurung naib fa'il. Karena nama yang dipilih oleh Ibnu Malik dalam Alfiyah naibul fa'il. Lebih ringkas, lebih pendek. Paham kan? Nama naib fa'il lebih pendek, lebih bagus. Apa itu naibul fa'il? Wa huwal ismul marfu'ul ladzi lam yuzkar ma'ahu fa'iluhu. Naib fa'il atau al-ismul al-maf'ulul ladzi lam yusamma fa'iluhu, dia adalah isim marfu
yang tidak disebutkan bersamanya fa'ilnya. Karena kalau ada naibul fa'il, otomatis tidak ada siapa? Fa'il. Jelas? Jadi langsung beliau bilang begitu. Isim marfu yang tidak disebutkan bersamanya fa'ilnya. Paham kan? Beliau tidak bilang lagi terletak setelah fi'il. Karena di fa'il namanya pengganti kan. Pasti sama dengan fa'il. Dipahami ini? Sama dengan fa'il. Fa'in kanal fi'lu madiyah. Ini pelajaran sorof yang beliau kasih kita. Dan ini tentunya mudah sekali bagi kita. Kan ini kaidah fi'il majhul. Ini pelajaran sorof. Cuman beliau kasih supaya pemula, misalnya antum belum belajar sorof. Antum langsung tahu cirinya. Bedanya antara fi'il ma'lum dengan fa'il sama naibul fa'il. Lihat. Fa'in kanal fi'lu madiyah. Jika fi'ilnya fi'il madi. Dhamma awaluhu wa kusira ma qabla akhirih. Di dhamma awalnya dan di kasro apa yang sebelum akhirnya. Wa in kana mudhari'a, kalau dia fi'il mudhari, dhamma awaluhu wa futiha ma qabla akhirih. Di dhamma awalnya dan di fathah apa yang sebelum akhirnya. Dipahami ini? Ini sangat mudah. Kenapa? Karena kita sudah pelajari di mana? Di sorof. Tapi kita tes sedikit. Misalnya buat kaidah ini seperti ini. Kalau madi, dhamma awal kasro sebelum akhir. Doroba, qatala, jalasa, zahaba, syariba, ayub, mana'a, ahsanta, muni'a. Jelas berarti? Jelas ya? Contoh fi'il mudhari, yaktulu. Buat seperti kaidah tadi, dhamma awal fathah sebelum akhir, dhamma awal fathah sebelum akhir, yaktulu. Yako. Yaktulu. Apa? Yaktulu. Yakhruju. Yadhhabu. Yamna'u. Yakra'u. Yajlisu. Ya'malu. Langsung. Di dhamma huruf pertama fathah sebelum akhir. Dan lebih rinci di sorof. Kan di sini hanya 3 huruf. Ini untuk yang 3 huruf ini. Kaidah ini sama 4 huruf. Dipahami kan? Tapi antum sudah belajar sorof, artinya alhamdulillah. Ini jadinya mudah sekali. Wahu ala kismain. Ya. Dia terbagi 2. Dhohirun wa mudmar. Ada yang dhohir, ada yang berupa apa? Dhamir. Ya, ada yang dhohir, ada yang berupa dhamir. Sudah dibilang kemarin dhohir itu apa, dhamir itu apa. Fadhohir nahu qaulika. Dhohir contoh ucapan antum. Duriba Zaidun. Mana naibul fa'il? Wa yudrabu Zaidun. Mana naibul fa'il? Wa ukrima Amrun. Mana naibul fa'il? Wa yukramu Amrun. Mana naibul fa'il? Mudah sekali. Jelas kan? Di bawah ada catatan. Tidak perlu dibaca kan? Karena mudah. Iya kan? Perlu nggak? Tidak perlu. Karena antum sudah paham. Dikasih catatan dibaca. Itu kalau perlu. Dah, ini enggak. Sudah dipahami. Wal mudmar itna asyara sama. Dhamir terbagi 2. Ada 12. Sama. Bedanya buat saja fiilnya menjadi fiil apa? Fiil apa? Majhul. Jadi naibul fa'il. Lihat. Duribtu. Kan kalau fa'il kan. Dorobtu. Tu-nya sebagai apa? Kalau saya bilang. Dorobtu. Tu-nya sebagai apa? Fa'il. Duribtu. Langsung antum bilang naib fa'il. Beda. Dan terjemahannya juga beda. Dorobtu saya memukul. Duribtu saya dipukul. Paham terjemahannya? Dan perhatikan i'rabnya. Fa'il naib fa'il. Fa'il naib fa'il. Lain lagi berikutnya. Duribna. Mana naibul fa'il? Duribta. Mana naibul fa'il? Duribti. Duribti.
Duribtuma. Duribtuma. Ulang. Duribtum. Duribtunna. Duriba. Domir mustatir. Sama-sama. Takdirnya apa? Takdirnya apa? Huwa. Duribat. Domir mustatir. Takdirnya hiya. Mudah. Duriba. 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 Duribu. Duribna. Duribna. Paham Sapri? Yakin? Coba tanya. Coba. Dites. Boleh dites? Boleh. Yang di buku saja. Duribtu. Mana fa'il? Tidak ada. Iya, mana fa'il? Tidak ada, salah. Duribtu, mana fa'il? Salah. Duribtu, mana fa'il? Mana fa'il? Salah. Duribtu, mana fa'il? Salah. Duribtu, mana fa'il? Duribtu, jawab saja. Duribtu, mana fa'il? Salah. Antum paham ini? Kenapa salah? Saya ulangi. Duribtu, mana fa'il? Jawab, ada atau tidak? Tidak ada fa'il. Ini orang fi'il majhul. Toh? Jadi jangan paksa bilang. Jangan tuh. Salah. Ulang-ulang. Duribtu, mana fa'il? Tidak ada. Iya kan? Tidak ada fa'il. Fi'ilnya majhul. Tidak ada fa'il. Berarti paham ini? Duribtu, mana naibul fa'il? Tuh. Baru bilang. Kalau bilang mana naibul fa'il? Tuh. Jelaskan. Tapi kalau saya bilang dorobtu, mana fa'il? Mana naibul fa'il? Tidak ada. Mantap. Sudah sadar berarti. Dipahami ini? Nah itu satu saja tesnya. Selesai. Pelajaran naib fa'il. Tamat. Sudah. Kan yang panjang keterangannya. Keterangannya kan tidak perlu dibaca. Betul nggak? Betul nggak? Iya, alhamdulillah. Kan sama sebelumnya. Selesai. Masih ada waktu? Masih panjang? Masih ada waktu? Masih. Berarti lanjut setelahnya? Lanjut? Lanjut? Lanjut enggak? Kan saya tidak lihat jam. Babul mubtada wal khobar. Bab mubtada dan khobar. Mempelajari fa'il, naibul fa'il. Itu pokok kalimat. Harus antum tahu. Selalu ada dalam kalimat bahasa Arab. Demikian pula yang ini. Mubtada dan khobar. 4 itu selalu ada. Fa'il, naibul fa'il, mubtada, khobar. Iya. Bab tentang mubtada dan khobar. Ini bisa dikatakan mirip dengan pembahasan fa'il, naibul fa'il. Hanya saja fa'il sama naibul fa'il tidak bisa berkumpul. Kalau ada fa'il, tidak ada naibul fa'il. Ya, kalau ada naibul fa'il, maka tidak ada fa'il. Mubtada dan khobar kebalikannya. Kalau ada mubtada, pasti ada khobar. Dipastikan. Iya. Kalau ada mubtada, pasti ada khobar. Kalau antum bilang ini khobar, pasti ada mubtada. Pasti ada apa? Mubtada. Ini yang pertama istilah al-mubtada. Yang kedua istilah al-khobar. Mubtada itu dari kata bada, ibtada'a, yang berada di awal. Sementara khobar kabarnya.
beritanya itu yang di awal. Jadinya mudah sekali. Kalau ana bilang begini, Zaid marid. Zaid marid. Zaid sakit. Yang berada di awal itu disebut mubtada secara bahasa. Berita yang berada di awal ini kabarnya. Ini kabarnya namanya. Zaid sakit. Apa kabarnya Zaid? Apa kabarnya Zaid? Sakit. Berarti ini beritanya. Bahasa Arabnya khobar. Kita bilang kabar. Paham? Beritanya itu yang di awal disebut khobar. Disebut apa? Khobar. Antum bisa paham ini? Paham dulu ini? Atau tambah contoh? Ketika ana bilang lagi, Aliyun, Ali. Kita tidak kasih harokat dulu. Ali qaim. Ali berdiri. Ini yang di awal. Paham? Disebut apa? Disebut apa? Mubtada. Ini adalah beritanya Ali. Ali berdiri. Nah, Ali berdiri. Beritanya dia apa? Berdiri. Beritanya ini yang pertama disebut apa? Disebut apa? Khobar. Paham? Dan mubtada, khobar, dua-duanya sama-sama marfu. Sama-sama apa? Marfu. Artinya antum harokati ini. Zaidun dirofa karena mubtada. Maridun dirofa karena mubtada. Tanda rofanya doma karena isim mufrad. Tanda rofanya doma karena isim mufrad. Nah, Ali dirofa karena mubtada. Yun. Marqaim mun. Paham kan? Dirofa karena khobar. Jadi ini mubtada, ini khobar. Ini mubtada, ini khobar. Mubtada, khobar dua-duanya dirofa. Paham gak ini? Dua-duanya dirofa. Yang pertama dirofa karena dia mubtada, yang kedua dirofa karena khobar. Paham pemahaman dasar? Paham pemahaman dasar ini? Jelas ini? Jelas ini? Jelas ya? Jelas. Alhamdulillah ini pemahaman dasar, ini awal. Iya. Adapun pengertian di buku itu nanti langsung tambahan. Langsung tambahan. Misalnya mubtada nanti dibilang isim marfu yang kosong dari penyakit. Yang namanya di awal pasti tidak ada penyakitnya. Terus dia isim dan dia marfu. Sementara khobar isim marfu yang disandarkan kepada mubtada. Sementara khobar adalah isim marfu disandarkan kepada siapa? Mubtada. Karena dia beritanya. Kemudian ini pembahasan dasar. Mubtada terbagi dua. Ada yang dohir. Ada yang apa domir. Mubtada terbagi dua. Ada yang dohir, ada yang domir. Pembahasan dohir gampang. Ketika saya bilang Zaidun tadi maridun. Zaidun maridun. Mana mubtada? Mana mubtada? Zaidun. Paham? Ini mubtada. Dohir atau domir? Dohir atau domir? Dohir atau domir? Hah? Dohir. Paham kan? Kalau saya bilang ana marid. Saya sakit. Ana marid. Mana mubtada? Mana mubtada? Ana. Paham ini? Ana. Mubtadanya berupa apa? Dohir atau domir? Dohir atau domir? Domir. Karena pakai ana. Tapi Sapri kenapa tidak dibaca anu? Kan mubtada marfu. Kenapa tidak dibaca anu? Karena domir. Kenapa kalau domir? Tetap mabni. Mantap. Sudah mantap Sapri. Nah, paham Sapri berarti? Mabni. Jelas berarti sudah? Aman? Aman ini? Aman ini? Yakin? Ini mubtada ini? Selesai ini? Selesai? Paham ini? Jadi, mubtada bisa dohir, bisa apa domir. Nah, dohir gampang.
bukan domir tentunya. Domir ada 12 lagi. Akan ada contohnya di buku. Cuma bedanya kalau domir sebagai fa'il setelah fi'il. Kalau domir sebagai mubtada di awal terpisah. Makanya dibilang ana, nahnu, anta, anti, antuma, antum, antunah. Paham ini? Jelas ini? Huwa, hiya. Dia domirnya di awal sehingga terpisah. Domirnya di awal sehingga apa? Terpisah. Sudah mubtada? Sudah mubtada? Sudah? Siapa yang belum paham mubtada? Abdillah? Belum. Apanya? Ana. Ini ana hukumnya mubtada. Ini i'rabnya mubtada. Nah, sebenarnya mudah sekali Abdillah. Iya, mubtada, i'rabnya mubtada. Tapi mubtadanya ini berupa apa? Pertanyaan ana. Mubtada itu kan Abdillah ada dua, ada dohir, ada domir. Domir artinya kata ganti. Dohir artinya bukan kata ganti. Paham ini? Sekarang, ana marid. Ana, sebagai apa itu? Kalau ada isim di awal kalimat, namanya apa? Mubtada. Paham Abdillah? Ana, sebagai apa Abdillah? Mubtada. Nah, mungkin Abdillah bingung. Kenapa tidak dibaca anu? Kan mubtada rofa. Paham kan? Mubtada rofa memang. Tapi karena domir hukumnya mabni. Tahu mabni Abdillah? Mabni artinya harokatnya tidak bisa berubah. Paham ini? Sama dengan Anda bilang begini Abdillah yang nampak. Ya. Anta tajirun. Anta tajirun. Mana mubtada Abdillah dari dua kalimat ini? Anta tajirun sebagai khobar. Anta sebagai mubtada. Kenapa tidak dibaca antu? Kan mubtada marfu. Asan. Karena dia domir. Mabni di atas fathah. Paham ini? Jelas itu mubtada? Jelas itu mubtada? Jelas mubtada? Jelas atau belum? Jelas. Kalau sudah jelas kita baca dulu. Kita baca dulu. Iya. Masih ada waktu? Saya enggak ada jam. Masih? Masih? Berapa menit di atas? Oh enggak, jangan. Terlalu pendek. Enggak cukup. Kita baca besok ya. Alhamdulillah. Jelas ini baru dasarnya. Nanti kita baca dulu mubtada, baru kita bahas ulang lagi khobar. Khobar masih ada pembagiannya. Kan ini baru pembagiannya mubtada. Insyaallah besok kita lanjut. Besok kita lanjut.